Selasa kemarin, 12 Mei 2026, kita dikejutkan oleh satu berita yang heboh di bidang ekonomi. Rupiah mengalami penurunan hingga mencapai 17.500 per dolar. Pelaku usaha, masyarakat umum, semuanya panik. Ada ketakutan bahwa Indonesia akan mengalami krisis 98. Sebagai dosen moneter, tentu saya perlu memberikan pandangan dan perspektif sehingga kita memahami penyebab rupiah kita yang terpuruk hari ini dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, bahwa Indonesia adalah negara terbuka, emerging market. Arus modal bisa masuk dan keluar kapan saja, tergantung pandangan dan persepsi investor terhadap ekonomi Indonesia. Disinilah peran dari pemerintah untuk menjaga kepercayaan dari investor. Yang kedua, tentu kita juga harus memahami apa penyebab utama terpuruknya rupiah kita hari ini. Dalam perspektif saya, bahwa rupiah yang mengalami penurunan ini lebih didorong oleh faktor eksternal, yaitu karena adanya penguatan dari nilai tukar dolar. Dolar mengalami penguatan sehingga berdampak pada nilai tukar yang dijadikan sebagai mitranya. Yang kedua, karena masih kuatnya konflik di Timur Tengah. Itu juga bisa menyebabkan rupiah kita yang terus mengalami pelemahan. Yang ketiga, karena faktor keputusan investor untuk mengalihkan sebagian investasinya dari negara-negara emerging market termasuk Indonesia untuk kembali ke negara asalnya. Dengan kondisi itu kita pastikan bahwa ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran falasnya tentu akan berdampak pada melemahnya nilai rupiah. Bagaimana dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia? Kita jelaskan bahwa secara keseluruhan fundamental ekonomi Indonesia itu dalam posisi yang sangat kuat. Apa buktinya? Pertama, pertumbuhan ekonomi kita di triwulan pertama 2026 ini cukup tinggi, 5,61%. Bandingkan dengan tahun 98 ketika kita mengalami krisis moneter. Pertumbuhan kita ketika itu minus 13%. Yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi kita di triwulan pertama 2026 ini sangat rendah, 2,4%. Jauh berbeda dengan situasi tahun 98. Ketika itu inflasi kita mencapai 70%. Yang ketiga, cadangan devisa kita di triwulan pertama ini cukup mewah, cukup besar bagi Bank Indonesia untuk terus melakukan intervensi terhadap stabilitas nilai rupiah kita. Dengan fakta itu, maka kita tidak lagi khawatir, tidak perlu takut bahwa akan ada pengulangan sejarah krisis ekonomi di tahun 98 akan terjadi lagi di tahun 2026 ini. Yang berikutnya, tentu ada hikmah, ada peluang yang bisa kita ciptakan ketika rupiah kita mengalami pelemahan. Apa itu? Pelaku usaha UKM tentu akan menjadi peluang untuk membuka pasar di luar negeri. Karena dengan turunnya rupiah, maka harga-harga yang dijual ke luar negeri akan semakin murah, akan semakin kompetitif. Tentu mari kita manfaatkan peluang ini. Mari kita dukung UKM kita menjadi UKM yang go internasional. Sekali lagi, kita tidak perlu khawatir dengan situasi nilai tukar kita yang terpuruk hari ini. Mari kita dukung, kita support Bank Indonesia dan pemerintah untuk menjaga harkat dan martabat rupiah. Selamat pagi.